Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayati Sarasabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang database perpustakaan. Di dalam database perpustakaan ini memiliki 5 tabel. Yang pertama itu adalah tabel anggota, tabel buku, tabel peminjaman, tabel pengembalian, tabel petugas. Di sini saya akan menjelaskan melalui IRD-nya. Ini adalah IRD database perpustakaannya. Di dalam tabel anggota memiliki 3 atribut. Yang pertama, NIM, jenisnya varchar, nama jenisnya varchar, prodi jenisnya varchar. Yang kedua, tabel buku. Yang pertama, atributnya ada 4 atribut. Yang pertama itu ID jenisnya integer, nama jenisnya varchar, stok buku jenisnya integer, gambar jenisnya varchar. Di dalam tabel peminjaman ada 5 atribut. Yang pertama, ID peminjaman tipenya integer, tanggal pinjam, date, NIM jenisnya varchar, ID buku jenisnya integer, ID petugas jenisnya int. Dalam tabel pengembalian ada beberapa atribut, yaitu yang pertama ID pengembaliannya integer, jatuh temponya date, tanggal kembalinya date, jumlah harinya integer, total dendanya float, kondisi bukunya enum baik atau buruk, ID peminjaman integer, ID petugasnya integer. Dalam tabel petugas ada 4 atribut. Yang pertama ID tipenya integer, yang kedua nama tipenya varchar, yang ketiga username tipenya varchar, yang keempat password tipenya varchar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Di sini saya akan menjelaskan flow codingan, jadi tidak akan mendemonstrasikan aplikasi. Nanti itu teman saya yang melakukan. Pertama di sini saya akan menunjukkan data table server side di menu perpustakaan. Menu buku maksud saya. Jadi di sini nama tabelnya itu petugas, kemudian field yang ditampilkan mulai dari ID sampai stok. Field yang diizinkan untuk pencarian yaitu kode buku sampai stok seperti di database. Kemudian field pertama yang diurutkan yaitu kode buku. Kemudian pada controllernya di sini ada public function data tables, memanggil fungsi model data tables. Di sini perpustakaan model ke fungsi get data tables, yaitu yang di sini. Fungsi get data tables ini memanggil fungsi string, fungsi underscore get data tables query. Di fungsi ini melakukan query untuk membaca data di database mulai dari kode buku. Jadi select kode buku, judul, cover sampai stok, kemudian select kode kategori dan jenis kategori dari relasi table dari kategori, kemudian from buku dilakukan join dengan table kategori untuk mengambil kode kategori dan yang ada di tabel buku dan kode kategori yang di tabel kategori. Kemudian selanjutnya dari sini dilakukan string list string field pada controller. Jadi dari string row mulai dari kode buku sampai stok
Kemudian di perpustakaan read-nya, di view-nya seperti ini. Tabelnya seperti ini. Kemudian selanjutnya tabel kategori, variabelnya namanya kategori. Kemudian filter yang ditampilkan mulai dari ID, kode kategori, jenis kategori, kolomnya yang bisa di search, kode kategori, jenis kategori, filter yang dapat diurutkan, kode kategori. Jadi di sini di controllernya ada public function data tables juga. Kemudian di sini memanggil fungsi get data tables dari model kategori yang ini. Jadi fungsi get data tables ini memanggil fungsi get data tables query untuk melakukan query agar dapat membaca data dari tabel di database. Select from kategori, kemudian lakukan looping. Di sini di input secara post ke length dan start yang ada di controller. Dari sini kemudian di string field, kode kategori, jenis kategori, kemudian di view-nya seperti ini tabelnya, kemudian ini JavaScript-nya. Selanjutnya tabel peminjaman, yaitu variabelnya namanya tabel data peminjam. Kolom ordernya mulai dari 0 ini ID sampai batas tanggal pengembalian. Kolom search-nya juga, kemudian field yang dapat diurutkan kode peminjam. Jadi di sini kemudian ada function string get data tables query. Ini untuk melakukan query read agar dapat membaca data dari database. Kemudian di sini dilakukan join tabel anggota, tabel buku, dan tabel petugas. Kemudian di bawah sini ada function get data tables yang memanggil fungsi get data tables query yang tadi. Function get data tables ini dipanggil di controller pada public function data tables. Kemudian di for each untuk mencetak data JSON menggunakan string field. Di sini kode peminjam sampai batas tanggal pengembalian dibuat row-nya, sehingga kemudian pada view-nya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Selanjutnya tabel pengembalian dengan nama tabel transaksi pengembalian. Field yang ditampilkan semua field yang ada di database. Kemudian yang diizinkan untuk pencarian yaitu dari kode transaksi sampai total bayar. Ini field yang dapat diurutkannya, kode transaksi. Kemudian di sini ada function get data tables query seperti table sebelumnya. Nah, kemudian di sini get data tables query tadi dipanggil oleh function get data tables ini. Function get data tables ini dipanggil di controller untuk melakukan cetak data. Di sini dipanggil, dibuatkan row fieldnya, kemudian setelah itu ditampilkan pada view seperti ini tabelnya. Selanjutnya pada tabel petugas, sama seperti tabel-tabel sebelumnya tadi. Di sini ini namanya, kemudian ini field yang ditampilkan, field yang dapat di search, kemudian field yang dapat diurutkannya. Kemudian di controller pada public function data tables memanggil fungsi get data tables pada model, yaitu yang ini. Dari sini untuk di input ke post length dan post start memanggil fungsi get data tables query yang ini, string select from petugas. Kemudian view-nya seperti ini. Tabel selanjutnya tabel anggota. Di sini nama tabelnya tabel anggota. Field yang ditampilkan mulai dari ID sampai nomor telepon. Field yang dapat diizinkan pencarian dari anggota sampai nomor telepon. Kemudian field yang dapat diurutkannya itu ID anggota. Kemudian di controller sama seperti tadi memanggil get data tables anggota model yang di sini. Kemudian dipanggil yang ini nih, select from anggota dipanggil, kemudian di controller di list dibuat field
dari anggota sampai prodi untuk dicetak data, kemudian di view-nya seperti ini. Dan ini JavaScript-nya. Selanjutnya ini chart. Yang pertama di sini ada public function py di controller chart. Ini untuk chart py. Perbandingan jumlah buku. Ini mengambil dari perpustakaan model, datanya kemudian dikirim ke view-nya di sini. Ini perbandingan kategori antar buku. Kemudian selanjutnya sama seperti yang di atasnya, hanya ini beda bentuk. Ini tipe kolom. Chart tipe kolom ini digunakan untuk perbandingan stok kategori. Di sini kita login dulu menggunakan user yang ada di database tadi. Kemudian ada tambah daftar petugas, juga ada tambah untuk menambahkan anggota. Contohnya seperti nomor teleponnya, simpan, dia akan tersimpan ke dalam database. Kita ubah namanya, dia akan terubah. Hapus untuk menghapusnya. Kemudian kita ada ekspor untuk ngeliat ngeliat laporan petugas yang aktif. Kita buka dan hasilnya seperti ini, sesuai dengan yang ada pada di web tadi. Uh, uh, Kemudian ada search, kita bisa mencari nama yang kita ingin cari. Terus kemudian ke buku. Di daftar buku ini terdapat ID, judul buku, kategori, pengarang, penerbit, cover, tahun, dan action. Di sini kita menampilkan dua tabel sekaligus, kita join dari tabel buku dan tabel kategori. Kita tambahkan dulu, contohnya seperti penerbit. Ini untuk covernya kita tampilkan sebagai contoh, tahunnya 2020. Habis itu kita simpan, simpan. Kita lihat cover ini tersimpan pada example httdoc uas 1. Terus kalau kita mau mengubahnya, sama kita ubah dengan nama kancil dan buaya. Kita ubah jadi tahun 2019. Kita simpan, kita lihat lagi.
namanya. Sudah kerubah, hapus buat kita ngapus. Kemudian kita ekspor untuk melihat laporan buku apa saja yang tersedia. Jud- mm, Terus ke search. Kalau search tuh sakit sama aja seperti yang tadi, kita cek dulu berfungsi atau enggak. Eh, kita ke menu kategori buat kita menambahkan hmm, kita simpan. Sudah tersimpan, kemudian kita ubah. Kita hapus, kemudian kita ekspor. Untuk mengecek hasil laporannya. Di sini terlihat yang ditampilkan di web ini. Kita ke anggota. Di sini terdapat name, dapat anggota, prodi, alamat, telepon, email, dan action. Kita tambah data. Name, nama anggotanya. Terus program studinya, alamatnya, terus nomor telepon dan emailnya. Dia akan tersimpan, kita cek dulu. Tersimpan. Kita ekspor data buat untuk melihat siapa aja anggota yang terdaftar. Terus kemudian searchnya untuk menampilkan yang kita cari. Terus kemudian kita ke transaksi. Di transaksi ini kita menampilkan tabel, nama anggota, nama petugas, nama buku. Terus pertama kita menjoin 3 tabel. Kita di sini bisa menambahkan transaksi, tabel bukunya, kita lihat dari sini ya, kita copy paste
lihat pembelajaran. Terus ininya tanggal peminjamannya tanggal 7, tanggal kembaliannya kita simpan. Kita lihat ternyata tersimpan. Terus kita ke ekspor, kita ekspor datanya untuk melihat laporan. Terus nih di sini sesuai yang ada di web tadi. Kemudian kita ke menu chart pie. Kita menampilkan jumlah peminjaman dari tabel transaksi tadi. Dan di sini menampilkan nama buku yang dipinjam, berapa kali buku itu dipinjam. Di sini ada autodidak, ada pay after, ada 5 kali peminjaman, media pembelajaran matematika 1. Terus kita kalau mau ngekspornya bisa kita download lewat PNG, JPG, PCG dan SVG, atau kita bisa download lewat yang ini. Kita download. Kita lihat sesuai dengan yang ada di web tadi, sesuai tampilan yang ada di web tadi. Terus chart kolom sama juga menjoin 2 tabel dari tabel transaksi dan tabel buku. Di sini ada nama buku, ditampilkannya ada berapa orang, yang berapa kali orang telah meminjam buku. Terus kemudian kalau untuk logout ada di pojok sebelah kanan yang ada user buat reset password dan logout.